itu pasti akan menginggapi yang namanya manusia. Arwahul jannah. Kenapa? Karena sejatinya di dunia ini sementara, dan istirahat kita yang sebenarnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ibadah yang kita lakukan bulan suci Ramadan ini menambah keikhlasan kita dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam alhamdulillah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mengikuti sunnahnya, dan kelak di yaumul qiyamah Allah akan kita mendapatkan syafaat Rasulullah amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan menyampaikan amanah untuk kultum terkait tentang ikhlas. Yang pertama bahwa ikhlas ini sebagaimana kita ketahui syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah ini harus ikhlas. Dua syarat diterima ibadah, ikhlas wasol. Harus ikhlas dan benar. Presentasinya harus 100%. Nggak boleh 90,999%. Itu ikhlas tapi 0,1%-nya li ghairillah. Ini tidak berlaku. Harus totalitas 100%. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Analoginya, kalau di suatu kendi ataupun ember itu berisi dengan madu, dan ditetesi satu tetes saja racun, maka akan hilang semua, akan berdampak buruk semua. Maka ikhlas itu merupakan kewajiban. Sebagaimana kunci dari agama itu adalah, dan kunci kedakwatan Rasul adalah ikhlas. Bagaimana Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Kami tidak perintahkan engkau melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-din. Dan yang kedua, apa sih makna ikhlas itu? Kasih ulama mengatakan bahwa ikhlas ini merupakan sifat wazal syabi, shara khalisan, shara bening suci, ya. Bahkan ulama secara syariatnya mendefinisikan dari ikhlas ayyakuna amalun lillah la nasibun li ghairillah. Jadi semua ibadah-ibadah kita ini harus muaranya itu lillah. Ya. Enggak boleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasibul li ghairillah, tidak ada nasib, tidak ada yang namanya kesempatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut versi dari ulama. Yang kedua adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala, mengifradkan, ya, tidak boleh menyekutukan, menyatukan biqasdi fitoah dalam rangka taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya tasfiyatul amal min kulli sya'ni, harus mensucikan amal perbuatan dari selain itu. Nah, ini secara makna definisi. Jadi kalau ikhlas ini, ya kalau dikatakan sulit ya sulit, ya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada nama ikhlas. Kalau Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ada falaknya. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau ikhlas tidak ada qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ikhlas. Artinya memang, ya, ulama mendefinisikan ikhlas itu memang sesuatu yang memang diwajibkan. Ada lagi ulama mengatakan dia seperti apa? Seperti batu yang hitam, ya, situ berjalan seperti hitam, dua waktu yang gelap. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian apa contohnya? Kita lihat. Contohnya seseorang melakukan ikhlas, yang pertama adalah ikhlas di tauhid. Ya, ikhlas dalam ketaatan atau ketaatan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memahami makna tauhid ini, ya bukan hanya sekedar la khaliqa illallah, tapi banyak makna. Yang pertama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah.
La syafi'an illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Kalaupun dokter itu bisa menyembuhkan hanya sekedar wasilah saja, tetapi hakikatnya adalah Allah SWT. Kemudian apa? La nafi'un wa la darun illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ya. La muhyi wa la mumiit illallah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Walaupun dalam hal ini kondisi saat ini tidak baik-baik saja, ya, dalam peperangan luar biasa, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu, semuanya harus izin Allah Subhanahu. Maka yang pertama adalah contohnya ikhlas, ya, dalam rangka tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala 'abdun," tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, ya, qaddul mukhlisun, dia ikhlas karena Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa yang didapat? Futihat abwabus sama, pintu langit 4 dibuka semua ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, gitu ya, tapi dengan penghayatan. Tidak boleh setelah mengucapkan ikhlas tiba-tiba pergi ke dukun, gitu ya, untuk mengobati anaknya, ya, tidak berlaku seperti ini, ya. Apa yang terjadi? Futihat abwabus sama, akan dibukakan pintu langit hatta tuqdiya al-'arsy, sampai ke 'arsy-Nya Allah, mastamul kabair, selagi seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan dosa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, ikhlas dalam sujud, Pak. Di Ramadan ini kita dilatihkan untuk ikhlas, karena di sholati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin. Jadi kalau umpama ada sedikit panjangnya itu ya biasa, ya. Ya, Ramadan ini kita dilatih untuk lebih ekstrim dalam ibadah. Rasulullah SAW disebut terakhir ini kata torban qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, ini kita belum tahu apa, ya. Ini imam kita nanti akan membacakan apa namanya, ya, 2 lembar itu dibagi 4. Tapi kita kalau selama di Mesir itu kalau edisi Ramadan ini ya pasti 2 juz, 3 juz, ya sudah lumrah. Maka mari sama-sama kita ikhlas dalam sujud kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, yasjudu lillahi sajadatan, tidaklah seorang hamba dia sujud karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, 1 kali sujud, illa rafa'ahu Allahu, ya, melainkan Allah akan mengangkat derajat biha darajat. Jadi 1 kali ketika sujud ikhlas, Allah akan angkat derajat. Wa hatta 'anhu bil khati'ah, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Luar biasa. Apalagi kalau kita sujud di dalam 10 terakhir Ramadan ini, ditambah lagi qiyamul lailnya, tambah lagi tahajudnya, itu akan mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu. Yang selanjutnya ikhlas dalam siam. Sebagaimana kita hari ini, ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, karena puasa ini wa ana ajzihi, aku sendiri kata Allah yang akan memberikan imbalannya. Jadi siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan keimanan, bukan ikut-ikutan. Karena yang membedakan orang iman ini, beriman dengan muslim, sudah berapa kali saya jelaskan, mengutip perkataan Buya Hamka, kalau ingin melihat orang muslim, kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah pada saat sholat subuh berjamaah. Tapi kalau ingin melihat orang muslim, lihatlah pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan jauh. Artinya bahwa, ya, Ramadan melatih kita untuk ikhlas kepada Allah. Termasuk juga dimulai dalam konteks lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih, ya, dengan iman. Ya, kenapa dengan iman? Karena barometer kita keimanan, Pak. Barometer kita ini adalah ketika ibadah merasa nikmat, itu iman. Ketika dibacakan ayat Allah, bergetar hati kita, itu iman. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Terakhir adalah ikhlas dalam rangka khuruj fil masajid. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla rajulun jamaah," barang siapa yang seorang laki-laki sholat berjamaah, pada arba ala kulli salati fi baiti wa bis sufi 25 dhifan, maka beda pahala
dia sendirian di rumah, apa namanya, di atau pasalnya khamsa wa ishrina li'atan, Allah akan lipat gandakan 25 kali lipat, ya, atau 27. Wa idza annahu, apa, karena dia ketika dari rumah sudah berwudu kemudian keluar masjid kecuali sholat, lam yakhut khutuwa illa rafa'at darajat, setiap kali langkah kita ke masjid akan dicatat dan setiap kali langkah akan menghapuskan dosa. Wa idza shalat lam tazal malaikah, ketika dia sholat maka malaikat akan terus mendoakannya sampai dia kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama di edisi Ramadan terakhir ini, ya, kita yakin bahwa amalan kita tidak sempurna, ya, kita yakin bahwa amalan kita masih banyak kurang. Maka salah satu dari melengkapi di 10 terakhir ini kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah. Dan Rasulullah mengajarkan doa kalaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita disunahkan untuk membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah yang Maha Pemaaf dan suka bagi orang minta maaf, maka maafkanlah kami. Kenapa? Karena afwanya Allah ini, kalau analoginya itu dosa kita juga itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar itu inal hasanat yuzhibna sayyi'at. Dosa yang kita lakukan ketika tutup dengan istighfar itu akan menutupi. Tapi kalau apa ya Allah, ini akan menghapuskan semua dosa-dosa kita dalam rangka untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Syukran, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.